Hai anak-anak teacher, good morning. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, teacher mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebaikan Tuhan yang terus melimpah dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai pembelajaran kami. Tuhan yang pimpin, berkati, Tuhan berikan kecerdasan, kemampuan untuk menerima setiap pelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke, sekarang kita masuk ke tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Yuk dibuka bukunya anak-anak teacher. Oke, tahukah anak-anak bahwa nasi berasal dari beras, ya, dan beras berasal dari padi. Jadi, padi adalah salah satu tumbuhan yang sangat penting ya bagi manusia. Nah, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi Indonesia nasional ya. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah disiapkan dipindah tanamkan ke sawah. Nah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Nah, petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari setelah panen padi. Gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Lihat halaman 1. Nah, sekarang kita melihat cara untuk mempertahankan padi. Ya, 1, menjaga bibit, 2, menjaga lahan pertanian. Ya, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nah, yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Nah, sekarang anak-anak pernah nggak ke pantai? Pasti pernah ya. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai adalah yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Nah, kamu bisa buka halaman 5 ya, buku tematikmu ya nak. Bisa lihat di sini. Nah, kemudian dataran rendah. Ya, dataran rendah. Nah, ini dia.
Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Ya, kamu bisa lihat ini contohnya. Oke. Dicatat ya, mana yang penting, dilihat dan diamati gambarnya. Baik, sekarang kita lanjut di pembelajaran kedua ya. Nah, apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya kita sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi juga ya. Nah, ini ada kisah Beni dan adiknya. Yuk sama-sama baca. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ia mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Nah, berbeda dengan adiknya. Beni selalu menghabiskan makanannya, dia selalu mengambil secukupnya. Nah, kita lihat bagaimana cara kita untuk memanfaatkan tumbuhan. Nah, lihat nih. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, ya. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Ayo, siapa yang sering buang? Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari. Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Nah, siapa di sini begitu? Bagaimana dengan anak-anak teacher? Sudahkah anak-anak memanfaatkan makanan dengan baik? Nah, coba lihat ini. Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Nah, ini prosesnya ya nak, ini prosesnya. Sawah dibajak 1 hari. Padi ditanam selama 21-30 hari. Padi mulai berbiji selama 100 hari. Padi dipanen selama 120. Nah, itu dia. Kamu bisa lihat prosesnya begitu panjang. Jadi kamu harus menghargai nasi. Tidak boleh buang-buang nasi, oke?